Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa sebentar mengawali program ini. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, inilah berkat dari pertolongan daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, buanglah segala kepahitan dan segala kejahatan. Buanglah segala kepahitan dan segala kejahatan. Ayat pokok dari Efesus 4 ayat 31. Saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hidup orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup yang baru, yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita dapat melihat hal ini di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Di situ tertulis, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita tidak boleh hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pikiran mereka adalah sia-sia. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyimpan kepahitan dan kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Karena hal ini berarti orang yang melakukannya hidup dalam kegelapan dosa. Orang yang seperti ini hidup dalam kebodohan mereka. Pengertian mereka gelap dan pikiran mereka bukan pikiran yang baik, tetapi pikiran yang sia-sia. Orang yang hidup secara duniawi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidup dalam kegelapan adalah seperti orang yang bodoh, tidak mengenal kebenaran dalam Yesus. Mungkin banyak orang Kristen sudah percaya Kristus, tapi hidupnya masih terikat dosa atau masih jatuh bangun dalam pelanggaran. Tuhan mau kita introspeksi, memperbaiki diri, dan mau berusaha hidup taat melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melihat
dalam Efesus 4 ayat yang ke-23, di situ tertulis, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki kita supaya hidup berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita dengan mengenakan manusia baru, yaitu hidup menurut firman Allah dan hidup kudus. Bagaimana cara untuk dapat hidup baru di dalam Kristus? Kita dapat melihatnya di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Di situ tertulis, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di dalam Efesus 4 ayat 27, di situ tertulis, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hidup yang lama, hidup dalam dosa dan kejahatan harus kita buang jauh, sehingga kita hidup dalam kekudusan. Itulah kehendak daripada Tuhan. Kita mampu hidup kudus kalau kita taat kepada firman Allah dan mau dipimpin kuasa Roh Kudus. Hidup kudus dimungkinkan kalau kita berserah dan mengizinkan Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup kita. Biarlah kita membaca firman Allah setiap hari, sehingga hidup kita dibersihkan oleh kuasa daripada firman Tuhan. Dengan doa, kita minta dipimpin, mohon kekuatan daripada Roh Kudus, supaya kita mampu hidup sesuai firman-Nya. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Sebab kita lemah, tetapi hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, karena Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan Dia akan mengingatkan firman Tuhan, kehendak daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat
di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dalam daging, tapi kami ingin hidup baru, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di GPDI Budi Mulia dan setiap mereka yang mendengar, mengikuti acara doa pagi hari ini. Kiranya bagi suami, istri, anak-anak, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Bagi mereka yang beraktivitas sepanjang hari ini, bagi mereka yang bekerja, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Juga bagi setiap ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, bagi setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, bagi mereka yang belum bekerja, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga ada kesaksian yang membesarkan nama Tuhan. Setiap pergumulan ya Tuhan, mungkin ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan, masalah apapun juga, keluarga, masalah di dalam pekerjaan, di dalam apa yang mereka usahakan, kiranya Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan bela mereka, Tuhan dengar doa mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa syafaat buat Bapak Gembala, istri, anak-anak, cucu-cucu, diberkati Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia diberkati Tuhan. Setiap yang mengikuti diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan berikan setiap jemaat-jemaat kesetiaan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri diberkati Tuhan. Berkati Indonesia semakin maju. Berkati kota Jakarta, berikan kesejahteraan di dalam nama Yesus. Semakin diberkati Tuhan kota kami. Setiap usaha mengatasi pandemi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Buat berhasil, buat beruntung, sehingga negara kami dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan sepanjang hari ini kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Bahkan Tuhan menyertai. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.